Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah pengembangan kurikulum yang bertemakan landasan pengembangan kurikulum. Jadi langsung mawon pertanyaan pertama. Desain kurikulum itu kira-kira ada landasan atau tidak? Kalau kurikulum namanya kita suatu lembaga itu mesti ada landasannya untuk memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak-anak. Ya, tentunya ada landasannya. Kalau ada landasan apa landasan pengembangan kurikulum apa yang diterapkan di MI Al-Munawwaroh? Ya, untuk yang diterapkan di MI Al-Munawwaroh itu sebetulnya ada yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Akan tapi untuk tahun ajaran 2022-2023 ini kami masih tetap memakai K13 yaitu kurikulum K13. Itu yang kita pakai. Kalau menurut Ibu, kenapa pakai landasan kurikulum yang K13 itu? Ya, memang yang dicanangkan pada saat ini adalah K13 dan untuk kurikulum Merdeka ini baru ini yang dianjurkan itu kan masih kelas 1 dan kelas 6. Nah, dan itu belum bisa berjalan karena memang belum yang dicanangkan itu masih di MI negeri di MIN. Tapi untuk yang di MI Al-Munawwaroh ini masih K13 yang dipakai K13 dan K13 itu ya, pokoknya yang menjadi landasan dan acuan pendidikan di madrasah kami. Apakah masyarakat di sini ikut berperan dalam pengembangan kurikulum di MI? Ya, tentunya. Jadi masyarakat sekitar dan semua wali itu semuanya mendukung tentang perencanaan K13. Jadi karena kita juga hidupnya di madrasah ini, berkembangnya di daerah pedesaan. Kemudian Bu, untuk implementasinya dari kurikulum ini tuh kayak gimana? Ya, implementasinya ya tetap di kurikulum K13. Jadi tetap kita mengacu pada K13 apa yang yang dicanangkan di situ, kita tetap berusaha semaksimal mungkin mengacu pada K13. Terus ada dampak nggak dari penerapan kurikulum khusus untuk siswa dari MI Al-Munawwaroh? Kalau dampaknya tentunya ada. Masalahnya namanya anak itu kita berbagai macam sifat dan watak anak, sehingga kadang K13 itu memang sebagai dasar ya, sebagai landasan. Akan tetapi kalau kita mengajar itu kita punya prinsip bahwasanya kita tidak hanya memberikan pendidikan tapi pengajaran juga iya. Jadi contohnya terkadang itu kalau di kelas 1 itu pada semester 1 kita tidak monoton dengan kurikulum K13 ini harus selesai, tidak. Masalahnya apa? Masa transisi dari anak kelas 1 dari anak TK ke kelas 1 itu memang membutuhkan waktu. Jadi dampaknya itu ya terkadang tidak, kalau kelas 1 loh ya, kelas 1 itu materi terkadang sampai pada semester 1 belum belum terlaksana. Nah, yang terkadang ada yang belum bisa membaca, ngajinya juga kurang, seperti itu. Masih perlu kesabaran agar anak-anak itu bisa masuk pada dunia pendidikan, dunia pembelajaran yang mungkin di TK itu masih bermain, terus mewarna dan lain sebagainya. Apakah selama panjenengan mengajar terdapat kendala ketika menerapkan kurikulum yang di MI Al-Munawwaroh? Kalau kendala ya tadi. Kendalanya itu mesti ada. Karena apa? Kita kan madrasah swasta. Jadi untuk sarana prasarana terkadang kita belum begitu memadai. Ini
kita masih baru ya, ini kemarin beli proyektor tok yang dibeli. Nah baru kita cagae itu juga beli. Jadi untuk sarana prasarana diantaranya itu adalah yang menjadi kendala kendala untuk suksesnya K13. Terus selain itu juga dari segi ekonomi, itu juga anak-anak terkadang kalau kita misalnya mau ngajak agak maju terkadang terkendala dengan biaya. Sedangkan kita juga ya kita berusaha semampu kita dan semampu anak untuk peningkatan pembelajaran yang sesuai dengan K13 itu. Kendalanya memang banyak. Di antaranya ya itulah. Kalau dari ini ya dari segi ekonomi itu. Jadi kalau awak dhewe pengen praktek ini itu angel Bu, nanti uangnya gimana dan lain sebagainya. IPA terus SPDB. Jadi yang paling dominan masalahnya itu di sarana prasarana. Di antaranya orang buku saja, buku cetak, buku pegangan itu kan anak harus membeli sendiri-sendiri. Itu sampai anaknya sekarang pindah itu sampai sekarang ya belum terlunasi. Ya sudah, akhirnya kan ya sudah sekolah yang nanggung untuk buku cetak itu. Tapi ya insya Allah lah, kalau dari lulusan madrasah sini Al-Munawwarah sini sebetulnya kalau sudah di luar itu alhamdulillah juga bagus. Di antaranya yang lek jerene madrasah, lek yang swasta ijazahnya nggak begitu orang bermutu dan lain sebagainya. Ternyata juga kayak Bu Lutfi bidan itu dulu juga alumni Al-Munawwarah. Tegar yang di ini sekarang ya jadi tentara. Pak Heru Wahyudi itu juga jadi pimpinan pondok. Kalau kita betul-betul memang punya niat untuk ke depan, insya Allah kita tetap akan bisa menjadi orang yang sukses. Kalau dari anak kan belum bisa toh, lek pomone aku pengen seperti ini, aku kudu ikut misalnya gaya sampingan iki, meskipun orang tua dari segi ekonomi tidak mampu, tapi kalau anak memiliki kemauan yang tinggi untuk mencapainya, insya Allah mesti ada jalan. Dan di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Itu kan yang harus kita yang harus kita terapkan ke anak-anak. Makanya kan ada pelajaran juga, ada mahfudhot, ada mutolaah, ada bahasa Arab. Itu kan dalam mahfudhot itu kan banyak toh diajarkan man sala ala darbi wa shola, man jada wa jada dan lain sebagainya. Itu kan banyak, sehingga disitulah anak itu kan nanti akan termotivasi dengan ada peribahasa yang seperti itu. Akhirnya kan bisa, mungkin dari sekarang itu dampaknya nanti sekian tahun yang akan datang, bahwasanya kalau saya seperti ini mesti akan seperti ini, seperti itu. Jadi kita termotivasi dari segi rohani dan jasmaninya ada, insya Allah. Terus sholat itu juga sholat. Jadi di MI ini misalnya meskipun anak itu ngerti salati seperti itu, di kelas 1 itu setiap pulang sekolah itu bacaan sholat terus digelontor. Sehingga ketika dia keluar dari madrasah bisa bacaan sholat, insya Allah ketika dia ibaratkan orang berjalan itu harus lurus ke depan, dia belok kanan atau belok kiri, insya Allah suatu saat dia akan kembali ke jalannya. Seperti itu kalau kita tekad kita seperti itu. Jadi tidak hanya sekolah tok, akan tapi pendidikan, pengajaran itu tetap kita kembalikan pada agama. Mungkin itu ada yang lain yang ditanyakan. Sampun cukup. Ya. Sampun. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih Bu atas bantuannya untuk mempelajar untuk kelompok kami. Semoga semuanya selalu bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas silaturahminya. Semoga ini bisa membantu dari segi pembelajaran kakak-kakak semua, sehingga bisa memperlancar, mempermudah dalam studinya, sehingga bisa sukses di yang akan datang.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.